para YouTuber grup Tim Hore, Dewan Pengurus Tim Hore baik pusat maupun daerah, beserta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Rohimani, Rohimakumullah yang sudah hadir bergabung pada malam hari ini. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam kajian yang penuh barokah ini. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang menantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama yaitu adalah pembukaan, berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahf ayat 31-35, dilanjutkan kajian dakwah kreatif Tim Hore dengan narasumber Ustadz Ahmad Susilo, MA, dengan tema Menjadi yang Dirundukan Surga. Dilanjutkan sesi tanya-jawab, berlanjut kesimpulan, doa, dan penutup. Baik, sebelum kita mulai pada kajian online kita pada malam hari ini, saya menginformasikan bahwa kajian ini disiarkan secara langsung lewat channel YouTube Daeng Zul. Beliau merupakan salah satu YouTuber yang tergabung dalam grup Tim Hore, dan saat ini beliau bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Adapun untuk kelancaran acara kajian online kita pada malam hari ini, ada beberapa tata tertib yang harus Bapak Ibu patuhi. Di antaranya yang pertama, selama kajian berlangsung, mohon maaf, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon. Mikrofon akan diset dalam keadaan mute. Yang kedua, pertanyaan yang terkait materi kajian yang disampaikan pada malam hari ini bisa ditanyakan secara langsung pada saat sesi tanya-jawab berlangsung dengan cara mengangkat tangan pada aplikasi masing-masing, dan juga bisa lewat Zoom chat atau komen lewat YouTube dengan cara ketik nama, lalu pertanyaan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami seleksi dan dibacakan pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Yang berikutnya, dianjurkan memakai busana sesuai syariat agama Islam. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Rohimakumullah yang mari sama-sama kita membuka kajian online kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya itu pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Kahf, ayat 31-35, yang akan dibacakan oleh Bunda Enok Dian Hairani dan sari tilawah oleh Bunda Irawati Amintapura. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakumullah khairan kasiron saya ucapkan kepada Bunda Nokdian Hairani dan Bunda Irawati Amintapura. Baik, acara selanjutnya yaitu kajian bersama Ustadz Ahmad Susilo. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dengan beliau. Sebelumnya, baik kami sapa terlebih dahulu beliau. Apakah sudah hadir di Zoom ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya Ustadz? Bikhair, Semoga. binikmati hutafi musalihah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sehat selalu sekeluarga dan dalam lindungan Allah SWT ya Ustadz. Amin ya Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu Ustadz, mungkin langsung saja kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Namun untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, jangan lupa untuk mencatat, karena Nabi pernah berpesan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Baik, kepada Ustadz Ahmad Susilo dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Jazakillahi khairan umum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati Allah, dari Majelis Taklim tim Hor yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini waktu Indonesia Barat ba'da Isya jam 20 lebih kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji kajian dengan tema menjadi yang dirindukan surga. Saya yakin tidak ada satupun manusia kecuali pasti ingin masuk surga. Hatta seorang kafir sekalipun, atau orang paling zalim sekalipun, orang paling durhaka, pasti ingin masuk surga. Jadi tidaklah seorang pun di antara manusia kecuali pasti ingin dirindukan surga. Menjadi yang dirindukan surga. Sebuah pertanyaan ringan dan singkat. Kalau kita ditanya pasti tadi, apakah Anda ingin masuk surga? Ingin. Apakah Anda rindu dengan surga? Pasti saya rindu dengan surga. Kalau pertanyaannya dibalik, apakah surga rindu dengan kita? Nggak ada yang bisa memastikan. Kecuali orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya bahwa mereka adalah
dijamin masuk surga. Adapun kita hanya berharap semoga Allah memasukkan kepada kita surga. Jadi kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa menjadi yang dirindukan surga? Kita mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran. Kita mengacu kepada hadis Rasulullah. Karena surga milik Allah. Dan hanya Allah yang tahu siapa gerangan orang-orang yang dirindukan surga. Dan Allah menyampaikan itu kepada kita melalui ayat-ayatnya, melalui hadis yang disampaikan melalui Rasulnya. Maka jika kita ingin betul-betul menjadi orang yang dirindu surga, kita harus memiliki kriteria orang-orang dari golongan yang dirindu surga. Kalau kriteria itu ada, berarti kita insya Allah termasuk yang dirindu surga. Jika kriteria itu belum ada pada diri kita, sekarang masih punya kesempatan sepanjang kita hidup sebelum Allah cabut nyawa kita. Tadi telah dibaca oleh Qari'ah surat yang kita jadikan menjadi tadabbur, surat Qaf, surat 50 dari ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifah, dan di surga didekatkan, didatangkan. Al jannatu, surga, lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa, ghaira ba'id, jaraknya tidak jauh. Dekat, didekatkan sedekat-dekatnya. Kelak di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. Maka kepada orang-orang bertakwa dikatakan, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Di sini Allah menyebut dua sifat orang yang dirindu surga. Ketika Allah mengatakan hadza, inilah dia, yakni surga. Inilah dia, surga. Segala nikmat yang ada di dalamnya, ma tu'adun, yang telah kami janjikan. Jadi dijanjikan kepada kita, kepada orang yang bertakwa. Likulli, bagi tiap-tiap awabin hafid. Orang-orang yang awab, orang-orang yang hafid. Awab maknanya adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Hafidh maknanya adalah orang yang memelihara agama Allah, memelihara aturan Allah, ketetapan Allah, hukum Allah, syariat Allah, dipelihara, dijaga dengan baik. Maka siapa yang senantiasa selalu bertobat kepada Allah dan memelihara, setelah bertobat itu memelihara diri dari segala aturan-aturan Allah, perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan, aturannya, syariatnya diikuti. Kalau itu kita lakukan, insya Allah ini kita termasuk orang-orang yang awab dan hafid. Kemudian dua sifat berikutnya Allah sebutkan di ayat ke-33. Man, orang yang siapa, khasyah, yang takut, Ar-Rahmanu, kepada Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, bil ghaib, meskipun Allah tidak terlihat, meskipun ghaib. Wa jaa'a biqalbin munib, dan mereka datang kepada Allah dengan hati yang munib, yang telah bersih dari segala kesalahan dan dosa karena telah bertobat sepanjang hidupnya di dunia. Orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan telah bertobat, telah diterima tobatnya. Andai kata empat sifat ini pada diri kita, semoga kita termasuk yang dirindu surga. Yang selalu bertobat, menjaga diri, takut kepada Allah, dan terus menerus kita bertobat agar nanti datang menemui Allah, benar-benar kita telah kembali kepada Allah. Bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Maka dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam. Masuklah kamu semuanya ke dalam surga dengan selamat sejahtera. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal.
Hari di mana tidak akan ada kembali lagi kehidupan dunia. Apa yang Allah berikan kepada mereka di surga? Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi penghuni surga, apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka inginkan diberi. Ma yasha'un. Apa saja yang mereka inginkan. Fiha, di dalamnya. Wa ladaina mazid. Dan bagi kami ada tambahan. Tambahan nikmat, tambahan surga, yang boleh jadi seorang hamba mendapatkan 2 surga, bahkan 4 surga, bahkan lebih. Tergantung bagaimana kita berusaha di dunia ini. Saudaraku seiman, jika kita melihat rangkaian ayat ini, sementara Allah memberikan ciri-ciri kepada kita, golongan orang-orang yang dirindu surga, Rasulullah SAW pun dalam sebuah hadis menyatakan, ada golongan yang dirindukan surga. Disebutkan oleh Rasulullah 4. Bukan berarti hanya 4 ini, tidak. Ini secara global. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini hasan. Dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, Rasulullah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Al-jannatu, surga. Di sini surga yang dimaksud adalah surga yang nanti surga di padang mahsyar di yaumil akhir, bukan surga di dunia. Maka surga yang disebut oleh Allah adalah surga yang ma'rifah, yang sudah pasti surganya Allah. Al-jannatu. Bukan jannatu. Kalau jannatu surga, nanti banyak orang memiliki versi surga masing-masing. Tapi ini adalah al-jannatu, surga milik Allah. Surga nanti di yaumil akhir. Mushtaqatun ila arba'atin nafar. Itu merindukan 4 golongan, 4 orang yang dirindu surga. Yang pertama, talil Quran. Hamba yang talil Quran, yang senantiasa yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Bukan sekedar qara Al-Quran, bukan cuma dibaca di lisan, tapi utslu, tadi, membaca dengan sungguh-sungguh, dengan mentadaburi. Yang kedua, wahafizil lisan, hamba yang senantiasa menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, hamba yang senantiasa mau memberikan makan orang-orang yang lapar, membantu orang-orang yang susah, banyak berinfak, bersedekah kepada orang-orang yang miskin. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Inilah 4 golongan yang dirindu surga. Maka siapa yang ingin menjadi yang dirindu surga, wajib memiliki kriteria yang disebut di sini. Siapa tadi? Jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imul ji'an, wa sa'imin fi syahri Ramadan. Orang yang talil Quran, yang senantiasa mentadaburi Al-Quran, wa hafidhil lisan, yang senantiasa menjaga lisan, wa mut'imul ji'an, yang memberikan makan orang-orang yang lapar, wa sha'imin fi syahri Ramadan, yang saum di bulan Ramadan. Hari ini kita sudah lewat dari pertengahan bulan Rajab. Sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Di bulan Ramadan, 3 yang pertama semua harus dijalankan. Talil Quran, hafidhil lisan, wa mut'imul ji'an. Kesempurnaan Ramadan, 3 ini wajib dijalankan. Mari kita coba uraikan secara singkat. Yang pertama, talil Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fatir, surat 35, dari ayat yang ke-29.
Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah. Yatluna kitaballah. Selalu membaca. Bisa kita simak, saudaraku seiman, di dalam ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata yaqra'una kitaballah. Allah tidak menggunakan kata-kata yaqra'una kitaballah. Tetapi yatsluna kitaballah. Selalu membaca. Membacanya dengan utslu, ta'ala. Di mana letak perbedaan bahasa antara aqra'u, yaqra'u dengan utslu, yatslu? Kalau aqra'u, qara'a, hanya membaca di lisan. Seperti anak-anak kecil kita yang baru mulai belajar bahasa, mengaji, datang ke masjid, datang ke surau, datang ke tempat-tempat majelis. Kemudian apa? Mau iqra. Apa yang dilakukan oleh mereka? Baru iqra. Baca Quran. Mengenal huruf hijaiyah, mengenal fathah, kasroh, doma, merangkai satu kalimat yang pendek, sehingga sampai mahir membaca Quran. Lalu mahir dibacanya Quran. Betul tajwidnya, harokatnya, bagus. Dia sudah qara'a, membaca. Tetapi boleh jadi tidak tahu apa yang dibaca. Itulah orang yang qara'a. Tapi ketika Anda telah utslu, telah yatslu, mereka membaca dan sudah membaca dengan utslu, itu tidak cukup dibaca dengan qara'a, dibaca. Tapi harus ditadabburi. Harus dipahami. Itulah yang Allah inginkan. Apalagi ketika kita hendak sholat. Allah nggak perintah kita supaya membaca dengan qara'a. Meskipun banyak umat Islam membaca dalam sholat cuman baru di qara'a, hanya di lisan, keluar, tanpa paham di sini, tanpa masuk ke hati. Maka jika kita melihat ayat tadi, innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamas salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak rugi. Perdagangan yang tidak rugi. Dia baca Quran, dia sholat, dia berinfak. Satu yang diharapkan, perdagangan yang tidak rugi. Apa artinya? Dia mengharapkan pahala dari Allah. Bukan sekedar pahala, sekedar pahala, tapi karunia yang insya Allah yang paling utama, surga. Maka saat itu seorang hamba ketika dia membaca Quran dengan mentadabburi, ketika dia mendirikan salat, ketika dia bersedekah, berinfak, gak ada yang diinginkan kecuali satu, yarjuna tijaratan lan tabur. Mengharapkan sebuah perdagangan, mengharapkan sebuah perniagaan lan tabur yang tidak akan rugi. Ketahuilah saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Perdagangan yang tidak rugi hanya satu, berdagang dengan Allah. Anda berbisnis dengan manusia, suatu ketika untung, suatu ketika pasti ada rugi. Nggak ada orang bisnis di dunia untung terus. Pasti ada ruginya. Katakanlah tidak rugi total, tapi pernah gagal. Meskipun kecil persentasenya. Tapi ketika kita berdagang dengan Allah, berbisnis dengan Allah, tijaratan lan tabur. Perniagaan dengan Allah yang tidak pernah rugi. Apa yang mereka harapkan dari Allah? Di ayat yang ke-30-nya. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Mereka mengharapkan pahala dari Allah, karunia dari Allah. Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah memberikan kepada mereka yang berdagang dengan Allah itu balasan, pahala. Bahkan ditambah lagi, yazid, ditambahkan min fadlih, dari karunia-Nya.
Berarti mendapat pahala, mendapat karunia Allah, mendapat ampunan Allah, mendapat rahmat dan barokah Allah. Innahu ghafurun syakur. Maka sungguh dia Allah ghafur, maha pengampun, syakur, maha mensyukuri. Artinya saudaraku sekalian, awali segalanya dengan Al-Quran. Tapi ingat, bukan sekedar dibaca. Apalagi dalam urusan sholat, gandengan baca Quran dengan sholat. Allah perintah. Ketika Allah menjanjikan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya orang yang sholat, mendirikan sholat, akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, ada syaratnya. Ada orang berkata, Pak Ustadz, katanya kalau orang sudah sholat, terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Kok ada orang sholat masih korupsi? Kok ada orang sholat masih maksiat? Kok ada orang sholat masih menghibah? Kok ada orang sholat masih zalim? Siapa yang salah? Allah yang menjanjikan yang salah? Atau manusia? Berarti ada yang salah pada manusia yang salat. Sebab Allah sudah menjanjikan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Boleh jadi yang sholat itu belum mencegah perbuatan keji dan mungkar karena belum memenuhi kriteria sholat seperti yang Allah kehendaki. Coba, akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Kita buka surat 40, surat 29 ayat 45. Surat 29, surat Al-Ankabut ayat 45. Jika kita menilik ayat-ayat lain tentang perintah salat, perintah Allah to the point, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu waf'alul khaira. To the point langsung. Ruku, sujud, salat, zakat. Coba lihat di sini. Allah tidak langsung perintah salat. Ada perintah untuk membaca. Dengan apa perintah bacanya? Bukan yaqra'u. Bukan aqra'u. Bukan aqra'. Tapi utslu. Kalau kita menilik kembali sebuah surat Al-Quran, di saat ayat pertama turun, dari surat yang pertama kali Allah turunkan, yakni surat Al-Alaq, surat 96, di ayat 1 sampai ayat 5, dikatakan surat ini adalah surat Al-Alaq, atau orang Indonesia biasanya menamakan dengan nama awal ayat, surat Iqra. Karena memang awal ayatnya Iqra, sampai Allah ulang 2 kali. Iqra, bacalah. Bukan utslu. Iqra, bacalah. Bukan utslu sekali lagi. Kenapa? Saat itu Rasulullah ummi. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nggak tahu baca. Dipegang oleh malaikat Jibril, dadanya dipegang. Ya Muhammad, iqra. Rasul mengatakan, ma aqra. Aku tidak bisa baca. Iqra, aku tidak bisa baca. Apa artinya di sini? Jelas sekali bahwasanya ketika seorang hamba diperintahkan untuk iqra, cukup dibaca. Itulah yang Allah perintahkan pertama kepada Rasul. Baca, cukup. Yang penting baca. Tapi minimal orang Arab disuruh dengan bahasa Arab, ya minimal tahu artinya. Iqra, bacalah. Dengan apa dia membaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Iqra wa rabbikal akram wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang maha mulia. Mengerti? Coba orang Indonesia hafal, belum tentu ngerti apa artinya. Minimal orang Arab ngerti. Pertama kali turunnya Al-Quran, Allah perintah kepada Rasul, Iqra, baca. Kenapa? Karena saat itu harus pemahaman siapa Rabb. Tapi ketika ayat itu turun berkaitan syariat, berkaitan hukum, ketetapan, aturan, perintah, larangan. Apakah Rasul hanya membaca dengan Iqra? Apalagi perintah mau sholat. Apakah Allah perintahkan dengan membaca Aqra? Enggak. Kembali tadi ke surat 29, ayat yang ke 45. Utslu,
Bacalah. Sama secara bahasa, utslu dengan aqra sama. Bacalah. Bedanya di mana? Iqra, aqra, bacaan untuk pemula. Yang penting baca sudah, titik. Anda dapat pahala. Baca Quran, selesai, dapat pahala. Tapi dijamin nggak ngerti apa-apa. Di ayat ini yang Allah kehendaki adalah seyogyanya semua umat Islam di saat mau mendirikan salat, bacalah Al-Quran dengan utslu, tadabburi Al-Quran, pahami Al-Quran, yakini Al-Quran, amalkan Al-Quran. Maka setelah perintah utslu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah dengan utslu apa yang telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad dari kitab Al-Quran. Baru setelah itu ada perintah, wawu di sana, wawu atof, gandengan dari perintah sebelumnya. Perintah pertamanya baca Quran dengan utslu. Perintah keduanya wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Berarti Allah perintahkan mendirikan salat setelah Anda utslu dulu. Kalau bahasa sederhana, saya buatkan bahasa sederhana begini. Kita dulu pernah sekolah. Mungkin diawali dari TK atau SD. Katakanlah SD. Anak-anak SD kelas 1, kelas 2 itu yang penting bisa baca. Buku-bukunya gede-gede tulisannya, yang penting bisa baca. Nggak tahu alurnya. Kalau sudah mulai kelas 2, kelas 3, itu sudah mulai diajari berhitung, jumlah, dikurangi, sudah mulai mengeja, sudah mulai cerita, ada alur cerita. Tapi belum ada soal rumit. Sudah mulai kelas 5, kelas 6, aduh mulai. SMP mulai lagi. Sekarang lihat SMA, kuliah, sarjana. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kita dulu saat sekolah? Waktu TK, waktu SD kita ikro, udah yang penting baca. Tapi makin ke sini, apakah Anda cuma ikro? Silakan Anda jadi murid SMP, cuma dibaca. Jadi SMA cuma dibaca. Jadi mahasiswa cuma dibaca. Ikro, gak bakal lulus dijamin. Saya yakin kita semuanya utslu. Utslu. Kenapa? Karena kita tadabbur. Buku-buku cuklatnya dipelajari, dihafal, diulang-ulang, latihan. Itulah Al-Quran. Diulang-ulang, ditadaburi. Ada rumus-rumus, kita ulang-ulang, kita coba tulis. Ada rumus cara menghukum warisan, kan ada rumusannya di situ. Tanpa mempelajari, tidak bisa kita. Apa artinya kalau gitu, saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah? Utslu itu sudah lebih mendalam. Maka hendaklah seorang muslim yang mau sholat wajib tahu yang dibaca dan paham yang dibaca. Baik itu bacaan Quran, baik itu surat yang pasti Al-Fatihah, maupun surat-surat yang lain yang dibaca, kecuali ketika Anda menjadi makmum. Maka terserah imam mau baca kayak apa. Kita ikuti. Tapi kalau kita sholat sendiri, Anda wajib. Apa yang Anda baca, tahu, paham. Apa doa ruku, apa doa mulai dari istiftah, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, duduk antara dua sujud, doa tasyahud, doa sebelum salam sampai salam. Jika Anda memahami seluruh makna bacaan salat, Allah berikan jaminan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatmu mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang mana? Diawali dengan utslu. Maka saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkritik seorang hamba yang baca Quran tapi tidak sampai kepada tadabbur. Berarti nggak sampai tingkat utslu, baru iqra. Pantaskah kita yang diberikan ilmu pengetahuan, kita jadi sarjana, kita mampu lulus duniawi secara tinggi, hebat duniawi, Anda nggak mau mentadaburi Quran? Berbeda kalau orang-orang yang sudah sepuh misalkan, di kampung-kampung misalkan, memang tidak mampu secara keilmuan. Wong sekolahnya dulu cuma tamat SD,
bagaimana mempelajari Quran. Mereka hanya taklid kepada para ustadznya, ulamanya. Nggak ada masalah. Karena itu kemampuannya. Tapi kita, saya yakin kita mampu. Kita punya, maka Allah kasih bekal kita akal. Dan kita mampu mentadaburi. Tapi Anda tidak mentadaburi. Ini lain perkara. Maka dikatakan oleh Allah, wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu sangat besar. Maksudnya apa? Salat itu Allah ibaratkan zikir kepada Allah. Dan ibadah salat, yakni zikir kepada Allah melalui salat, itu akbar. Itu ibadah yang paling besar. Gandengannya berarti baca Quran diiringi dengan salat. Kalau orang salatnya benar, perbuatannya semua benar. Beres. Itulah yang pertama, golongan yang dilindungkan surga. Talil Quran. Bukan takra'ul Quran. Maka salah satunya ada ayat yang menyindir manusia. Di surat Muhammad. Surat 47, ayat yang ke-24. Allah berfirman. Afala yatadabbarunal Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Allah tidak mengatakan, afala yaqra'unal Quran. Kalau afala yaqra'unal Quran, apakah mereka nggak baca Quran? Baca. Loh, kok nggak paham? Kok nggak menjalankan? Kamu baca Quran, kok hidupmu nggak sesuai dengan tuntunan Quran? Karena Anda baru iqra'. Belum mentadabburi, belum sampai kepada utslu. Maka Allah katakan, afala yatadabbarunal Quran, am ala qulubin aqfaluha. Atau jangan-jangan hati kamu, hati mereka terkunci mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup, beliau pernah mengadu sama Allah. Di surat Al-Furqan, surat 25, ayat yang ke-30. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini mahjura. Asal kata daripada hijrah. Hajran mahjura. Meninggalkan dengan ditinggalkan sejauh-jauh. Ada umat Islam baca Quran, lisan membaca. Nggak sampai ke sini, nggak sampai ke hati. Akhirnya Quran ditinggalkan, hijrah dari Quran. Mahjura, mereka meninggalkan Quran. Mengabaikan Quran. Dibaca tapi nggak paham. Akhirnya apa? Pola hidupnya nggak seperti Quran. Cara berpakaian saja nggak seperti Quran. Cara hidup nggak seperti Quran. Cara berbisnis nggak seperti Quran. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan Al-Quran. Pantas Rasulullah telah menyitir 1400 tahun yang lalu. Kelak akan datang umatku membaca Quran hanya sekedar dibaca di lisan, nggak sampai lewat kerongkongan, sehingga dia tidak mengetahui apa-apa. Saat itu umat Islam keluar dari ajaran Islam seperti anak panah lepas dari busurnya. Lalu mereka ingin dirindukan surga. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dari membaca Quran, subhanallah, bukankah Quran itu isinya pedoman hidup? Bukankah itu Quran itu adalah pelajaran? Kenapa harus dipelajari? Karena pelajaran. Makanya bukan cuma aqra, tetapi utslu. Kalau pemula, oke, iqra. Tapi ke sini wajib utslu. Karena Quran pedoman hidup kita, saudara sekalian. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat 45, surat Al-Jathiyah, ayat yang ke-20. Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Hadza, kata ganti daripada Quran. Yang dimaksud harga adalah Al-Quran ini. Basairu linnas, pedoman hidup untuk manusia. Pedoman kita untuk bisa meraih surga. Pedoman kita untuk selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Quran, kata Allah.
wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Petunjuk serta rahmat bagi kaum yang benar-benar meyakini. Pertanyaan, kita betul-betul meyakini? Kalau Anda meyakini, Allah katakan Quran bukan cuma sekedar dibaca, tapi Quran dipelajari. Karena Quran Allah katakan pelajaran. Untuk siapa? Orang beriman. Kalau Anda nggak beriman, nggak usah mempelajari Quran. Tapi kalau Anda mengaku beriman, pelajari Quran. Karena orang beriman pelajarannya Al-Quran. Salah satunya Allah sebut di surat Yunus, surat 10, ayat 57. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada pelajaran. Quran itu mau'idhah, pelajaran. Mir rabbikum, dari Rabbmu. Wa shifa'un lima fis sudur, penyakit dari yang ada di dalam dada. Jika engkau mempelajari Quran dan meyakini serta mengamalkan, sehat, sembuh seluruh penyakit yang ada dalam dada. Shifa'un lima fis sudur. Shifa'un lima fis sudur. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Petunjuk serta rahmat orang yang beriman. Bukankah kedudukan paling tinggi dari iman adalah takwa? Tadi sudah kita baca surat Qaf, surat 50. Ayat yang ke-31. Wa uzlifatil jannati lil muttaqina ghaira ba'id. Untuk orang takwa. Surga didekatkan untuk orang takwa. Berarti orang yang bertakwa harus belajar. Kenapa? Karena Anda tidak akan bertakwa tanpa ilmu. Sedangkan pelajarannya orang beriman untuk meraih takwa adalah Al-Quran. Maka orang beriman itu pelajarannya Quran. Quran itulah pedoman hidupnya orang takwa. Anda akan takwa jika berpedoman dengan Al-Quran. Maka orang takwa pelajarannya, satu-satunya pelajaran yang isinya penjelasan yang sangat terang adalah Al-Quran. Ali Imran, surat 3, 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza bayanul linnas." Ini dia Al-Qur'an. Bayan, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan. Untuk siapa? Linnas, kepada manusia, untuk manusia. Wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Petunjuk serta pelajarannya orang-orang takwa. Siapa yang mengawali hidupnya dengan utslu talil Quran, itu salah satu golongan yang dirindu surga. Sebab diawali dengan talil Quran, sholatnya benar, infaknya benar, perbuatannya benar. Bukankah sholat tanha anil fahsya'i wal munkar? Pakal lisannya pasti benar, dia akan berinfak. Maka dia akan menjadi orang yang saum Ramadannya benar. Maka bukankah di saat saum Ramadan, sempurnanya saum Ramadan, jika Anda banyak-banyak baca Quran? Ustadz, gimana kalau di saum Ramadan saya pengen banyak-banyak baca, saya pengen khatam, monggo. Tapi di luar Ramadan, Anda kembali kepada tadabbur. Pelajari Al-Quran, ayat demi ayatnya, surat demi suratnya. Yang pendek-pendeknya, yang banyak pelajari. Terutama ayat-ayat berkaitan hukum, syariat, aturan perintah. Adapun ayat-ayat yang bercerita tentang kisah-kisah nabi-nabi, Anda tidak pahami pun tidak masalah. Kenapa? Cukup dibaca artinya Anda tahu, oh ini ceritanya Nabi Musa, ini ceritanya Nabi Nuh, ini ceritanya Nabi Yunus, ini ceritanya Nabi Daud, ini ceritanya Nabi Isa. Oh tahu sudah. Kenapa? Nggak ada kaitan hukum. Itu sejarah. Bukankah di dalam Al-Quran yang paling banyak adalah isinya sejarah? Cerita-cerita terdahulu tentang Al-Quran, tentang nabi-nabi, tentang kaum-kaum yang durhaka. Adapun cerita tentang hukum-hukum, syariat-syariat, wajib Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, syariat, Anda pelajari dan Anda tahu agar bisa diamalkan. Kalau nggak tahu, gimana bisa mengamalkan?
Karena itulah isi daripada surat Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nur. Surat 24 ayat 1. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat la'allakum tazakkarun. Al-Quran ini, kata Allah, ini satu surah. Surah yang Allah turunkan. Anzalnaha. Kalau di dalamnya itu hukum, syariat, aturan. Hukum tentang apa? Hukum tentang muamalah, hukum pencurian, hukum perzinahan, hukum waris, hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Semua Allah tetapkan tentang hukum ada. Maka wa faradnaha, kami wajibkan, kami fardukan menjalankan hukum-hukum itu. Maka kalau di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum, yang hukum itu wajib dijalankan, wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Pasti Quran itu dijelaskan dengan hukum yang sangat jelas. Bayyin, tegas, jelas. Bayyinat, terang, benderang. Supaya apa? Kita berpikir, ini hukum. Gak ada hukum tuh mutasyabihat, ayatnya nggak mungkin. Kalau kisah-kisah mutasyabihat ada. Kisah Ashabul Kahfi mutasyabihat. Tentang berapa jumlah pemudanya. Ada yang mengatakan 5 ke 6-nya anjing, 6 ke 7-nya anjing. Allah sendiri berfirman demikian dalam Al-Quran. Untuk itu apa kata Allah? Tidak ada yang tahu pasti bilangannya kecuali Allah. Ini hanya ujian, udah yakini. Dari sini saudara sekalian, diawali dari talil Quran. Maka yang kedua, hafidhil lisan. Yang ketiga, mut'imul ji'an. Yang keempat, sha'imin fi syahri Ramadan. Beres insya Allah. Quran itu yang paling utama. Kalau seorang muslim sudah hidup dengan Al-Quran, subhanallah. Nikmat. Kenapa? Itu pola hidup kita. Itu juklak hidup kita. Itulah Al-Quran, sendi kehidupan kita. Petunjuk, obat, dan sudah Allah sebutkan di antara beberapa ayat yang kita uraikan tadi. Kita menuju kepada yang kedua secara singkat, tentang hafidhil lisan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah sudah sebut ayat-ayat Al-Quran disuruh kita jaga lisan? Antara lain, Rasul bahkan selalu membaca ayat ini di setiap khutbatul hajat, apapun khutbah beliau. Khutbah Jum'ah, khutbah Aid, khutbah, segala khutbah. Setelah membuka dengan kalimat menyanjung Allah, memuji Allah, dan sholawat, dan seterusnya, beliau pasti membaca 3 buah ayat Al-Quran. Di antara ayat yang terakhir dibaca adalah surat Al-Ahzab, surat 33, ayat yang ke-70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ini nih, jaga lisan. Qulu qawlan sadid. Hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang sadid, benar. Benar. Ustadz, apa bedanya sadid dengan siddiq? Kalau sadid, benar, itu mengandung kejujuran. Tetapi sadid belum tentu harus jujur. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan ada 3 dusta yang diperbolehkan. Di antaranya mendamaikan 2 orang yang berselisih. Kalau bapak ibu punya teman sedang berselisih, lalu Anda menyampaikannya jujur, tambah berperang itu teman kita, tambah berselisih teman kita, maka di situ kita boleh dusta. Dusta dalam mendamaikan itu sadid. Meskipun dusta, tapi sadid. Tapi kalau siddiq itu mutlak dalam akidah. Kalau sadid itu dalam kaulan, ucapan. Maka kita terkadang boleh dusta. Tapi kalau siddiq dalam akidah. Harus benar Islamnya, benar salatnya, benar berpakaiannya, termasuk benar perkataannya. Itu namanya siddiq. Dan Allah perintahkan kita, jadilah orang yang siddiq. Islam, iman, takwa kita nggak sempurna kalau kita nggak siddiq. Salah satunya Allah sebutkan di surat Al-Ahzab, surat 33. Ayat yang ke-35, itu ada 10 disebut oleh Allah.
Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddi'at wal wasaimina wasaimat, terus sampai 10. Wadzakirin Allah katsira wadzakira. Kalau itu kita lakukan semuanya, a'addallahu lahu maghfiratan wa ajran 'adzim. Allah berikan ampunan, pahala yang terbesar, yaitu surga. Shadiqin nomor 3, nomor 4. Setelah Islam, iman, takwa, baru shadiq, jujur. Ciri orang takwa pasti punya sifat siddiq, jujur. Maka bagaimana agar kita senantiasa jujur, menjaga lisan? Berkumpullah bersama orang-orang yang jujur. Semoga para pengurus dan juga para penggerak dari tim Khore, insya Allah termasuk orang-orang yang siddiq. Maka Allah perintahkan di surat 9, surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar, yang jujur, yang mereka akan ditempatkan oleh Allah di surga. Siddiqin, yang suka menjaga lisan, selalu jujur, selalu benar, nggak akan kemana-mana. Di surga, bahkan Allah pertemukan dengan Nabi. Yang pertama disebut oleh Allah setelah Nabi di penghuni surga, siddiq, mengalahkan syahid. Seperti yang Allah firmankan di surat An-Nisa, surat 4 ayat 69. An-Nisa ayat, apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka Allah akan tempatkan mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dengan para nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman. Lisan. Lantas digandeng oleh Allah, oleh Rasul tadi, siapa yang dirindu surga? Yang pertama adalah talil Quran, yang kedua adalah menjaga lisan. Saudaraku sekalian, Rasulullah bersabda kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada lafaz yang berbeda. Dalam lafaz Abu Hurairah kalimatnya begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, jangan suka mengganggu, menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, maka harus memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Tapi dalam lafaz Abu Shuraih As-Suja'i sedikit berbeda di bagian akhir. Falyakul khairat aw liyasmut. Berkata benar atau diam. Askutu, diam di lisan. Tali asmutu, maka diam yang sepenuh hati. Diam dengan ikhlas. Jaga lisan. Ketahuilah saudara sekalian, orang-orang yang mampu menjaga lisan, yang apabila dia berkata, Allah ridho dari perkataannya, Allah berikan jaminan, mereka mendapatkan syafaat dari lisan. Suratnya surat 20, surat Toha ayat 109. Yauma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahur rahman. Pada hari itu tidak akan ada berlaku syafaat. Tidak berlaku syafaat. Kecuali hanya orang yang diberi izin dia oleh Allah yang Maha Pengasih untuk bisa mendapat syafaat. Siapa gerangan mereka itu?
wa radiya lahu qawla. Wa radiya lahu qawla. Allah meridhoi perkataannya. Ridho perkataan. Ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan telah dirafakkan dia dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoi Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi." Seorang mukmin bukan mulutnya suka mencela orang, melaknat orang, kata-katanya keji, mulutnya kotor. Bukan mukmin. Gimana ada orang mukmin kok begitu? Dalam riwayat yang sama dari Imam At-Tirmidzi, dari Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidul fahishal badhi." Allah itu sangat benci kepada orang yang lisannya kotor. Maka Bapak Ibu, kalau kita merujuk, apa tadi kelompok keempat yang dirindu surga? Sa'imin fi syahri Ramadan. Saum di bulan Ramadan. Apa kunci saum itu bisa sukses? Bukankah ini? Baik, sudah dapat teguran saya. Jadi saya mohon maaf 5 menit lagi saya minta untuk bisa diselesaikan. 5 menit lagi saya minta waktu. Tentang lisan. Bukankah penggagal Ramadan itu banyakkan dari lisan? Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad dari Abu Hurairah, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan puasa, lam yada' qaula az-zur, tapi tidak meninggalkan perkataan yang kotor, yang dusta. Wal amala bihi, beramal dengan amalan mulut yang kotor. Wal jahal, perbuatan yang bodoh. Falaisa lillahi hajah, maka bagi Allah tidak ada kepentingan baginya. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, pada ketiadaan makan dan minum. Artinya dia nggak makan, dia nggak minum, dia lapar dan haus, tapi nggak ada gunanya. Lisan. Berarti menjadi satu kesatuan. Hafidil lisan, harus dijaga. Mut'imul ji'an, memberi makan. Bukankah Ramadan Rasul lebih cepat dari angin yang lalu? Sedekah beliau, kebaikan beliau. Dan bukankah puasa Ramadan ibadahnya harus mencakup baca Quran, jaga lisan, sedekah, menyatu? Saatnya tiba nanti insya Allah di bulan Ramadan. Sehingga lisan kita perbasah. Kita banyak-banyak untuk tahlil Quran, tadabburi Quran. Mari jangan hanya target khatam, tapi mari kita tadabbur. Karena yang paling utama paham. Anda katakanlah khatamnya setahun sekali, setahun 2 kali. Meskipun nggak tiap bulan, tapi Anda bisa tadabbur, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau bisa khatam tiap bulan dan sambil tadabbur, ya tentu itu lebih bagus lagi. Intinya, mari 4 tadi. Mari tadabbur Al-Quran, mari kita senantiasa menjaga lisan, mari kita banyak-banyak mut'imul ji'an, memberikan makan orang-orang yang lapar. Mari, nanti di bulan Ramadan, kita saum dengan sempurna. Awali dengan baca Qur'annya, sedekahnya, zikirnya, doanya, terus kita perbanyak. Insya Allah, semoga kelak kita termasuk menjadi yang dirindu surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga membawa manfaat dan hikmah. Kami sudahi kajian ini, kami kembalikan kepada admin. Silakan admin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran saya ucapkan kepada Ustadz Ahmad Susilo atas pemaparan materinya, Masya Allah, sungguh sangat bermanfaat dan semoga bisa menjadi bekal untuk kami, Ustadz. Tapi sebelumnya mungkin, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin sebelumnya sudah ada pertanyaan nih Ustadz yang mau ditanyakan oleh ya. Di sini mungkin sudah ada pertanyaan dari Bunda Eni Zaituniah ya. Mungkin kepada Bunda Eni Zaituniah dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadholi, Bunda Eni. Bunda Eni, mic-nya masih di mute.
itu udah Assalamualaikum Pak Ustadz, udah ada di chat, itu sebetulnya udah di chat, hanya nanya gimana sholat yang dikehendaki Allah supaya diterima gitu sholatnya, karena kita memang sholat merasa belum khusyuk gitu, seperti apa yang sholat yang dikehendaki oleh Allah yang kira-kira bisa diterima, yang mengantarkan untuk ke surga Allah, itu ada barangkali Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bu Dini. Ya, sama-sama. Baik, tentu tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Khusyuk satu orang dengan yang lain relatif. Dan sekali lagi, memiliki berbeda-beda. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, wa qumu lillahi qanitin. Tegaklah kamu berdiri dalam sholatmu dengan apa? Qanitin, dengan betul-betul qanit, khusyuk, tuma'ninah, sempurna. Bagaimana caranya? Seperti yang Rasul sampaikan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Khuwairis. Semoga Allah meridhoinya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Awali pelajari sholat yang dicontohkan Rasul. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, pelajari gerakannya. Dari situ mulainya. Kedua, mulailah Anda baca Quran di dalam sholat yang Anda baca, yang sudah Anda paham betul. Karena Rasulullah mengatakan begitu. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang sudah kamu miliki dari Quran. Itu dalam rangkaian sholat. Idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu thumma istaqbilal qiblah faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang sudah kamu miliki, yang ada pada kamu dari Quran, yang kamu paham dan kamu ngerti, dan itu paham betul. Gak cuma hafal, bukan. Lebih baik pendek-pendek. Pernah terjadi di zaman Rasul kan, seorang sahabat yang dalam safar lalu dijadikan pemimpin, ternyata sepanjang safar bacanya Qur'annya cuma Al-Ikhlas terus. Tiap hari, setiap sholat jahr. Sholat maghrib, Al-Ikhlas lagi. Rakaat kedua. Sholat isya, Al-Ikhlas. Sholat subuh, Al-Ikhlas. Sampai para makmum bosan. Maka dilaporkan setelah sampai ke Madinah kan, ya Rasulullah, si fulan yang Anda pilih jadi pemimpin, masa sholat yang ngimaminya pakai Al-Ikhlas melulu? Rasul nggak langsung marah, Rasul juga nggak langsung protes. Coba tanya, panggil dia. Ditanya oleh Rasul, kenapa Anda, betulkah Anda hanya baca Al-Ikhlas saja? Betul ya Rasul. Kenapa? Apa alasannya? Di dalam kandungan Al-Ikhlas telah Anda nyatakan sepertiga Al-Quran terkandung di dalam Al-Ikhlas. Maknanya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Saya sangat suka dengan ayat ini, dengan surat ini ya Rasul. Saya sangat cinta, maka saya selalu baca dalam sholat saya. Rasul tergenung, kemudian Allah wahyukan melalui Jibril. Apa kata Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul? Demi Allah, sesungguhnya Allah suka akan bacaanmu. Inilah sahabat. Senang kul huwallahu ahad bukan karena pendeknya. Kalau kita beda, kul itu senang karena pendeknya. Nggak masalah Anda baca yang kul huwallah, Anda baca kul a'udzu birabbil. Yang penting kandungan ayatnya dipahami betul. Anda pahami betul. Kalau Anda sudah paham, betul-betul paham, baru kemudian amalkan. Amalkan. Insya Allah. Maka dipahami terus. Nanti doa rukuknya, doa i'tidalnya, doa sujudnya, sampai salam, sampai dzikir, semuanya. Baca. Insya Allah kalau sudah paham, Anda akan paham apa yang dibaca dalam sholat. Hatinya lebih nyambung. Mulut membaca, pikiran nyambung, hati nyambung. Insya Allah akan lebih khusyuk. Insya Allah. Demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terjawab ya Bunda Eni. Berikutnya Ya, yaitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, berikutnya sudah ada pertanyaan Ustadz dari Bunda Sofi. Kepada Bunda Sofi, silakan untuk mengajukan kepada Ustadz langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, sebagai orang yang awam bahasa Arab, apakah kita cukup mentadaburi Al-Quran hanya dengan sering membaca arti atau terjemahannya saja? Itu aja Pak Ustadz.
Kalau kita sehari-hari sendiri, nggak apa-apa. Minimal baca Quran, baca ayatnya, baca satu artinya. Satu ayat, satu arti. Sehingga nanti tahu, oh ini artinya ini. Ketika pas hukum, rumit pasti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu, ahli Quran, jika kamu tidak tahu. Adapun ketika kisah, lebih dari 70% Quran itu kisah yang diulang-ulang. Dan kisah yang paling banyak diulang, kisahnya Nabi Musa. Nanti kisahnya Nabi Ibrahim. Nanti kisahnya nabi-nabi yang lain. Itu diulang. Kalau kisah yang tercerita satu persis khusus, mulai dari ayat 1 sampai ayat 111, itu surat Yusuf. Itu nggak ada cerita yang lain. Cuma itu aja. Yusuf tentu bersama ayahnya dan saudara-saudaranya. Maka di dalam membaca itu kita, oh dulu Nabi ini begini. Nah yang ini nggak hafal Qur'annya, nggak apa-apa, nggak paham, nggak apa-apa. Cukup. Tapi kalau sudah perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, kaifiatnya bagaimana, ada perintah doa, ada hukum-hukum tentang ini. Nah, jika ingin mengetahui, baca, beli tafsir. Nggak bisa Ustadz, saya nggak bisa. Ya sudah, kalau begitu, ada saat-saat tertentu, adanya kajian, di kajian itulah Anda bisa membaca. Di adanya kajian itulah Anda bisa membaca. Artinya apa kalau begitu? Artinya saat itu, ada waktu kita membaca untuk kita, ada belajar untuk belajar yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berikutnya, Ustadz, ini masih ada pertanyaan dari Bunda Indriani. Di sini saya bacakan saja, Ustadz. Bagaimana caranya atau trik-trik apa yang dilakukan agar bisa cepat mengerti arti dan makna dalam bertadabbur Al-Quran, Ustaz? Silakan. Cobalah beli Al-Quran yang diterjemahkan Syamil Quran, yang kata per kata. Insya Allah lebih mudah untuk kita hafal. Insya Allah lebih mudah kita membekas. Kayak teknik dulu kita belajar di sekolah, sama saja. Ada orang yang sanggup menghafal, setelah hafal itu langsung cepat sekali. Ada yang harus satu kata, apalagi Quran bahasa Arab, kita orang Indonesia. Contoh sederhananya begini. Kita baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Satu kalimat itu ada 4 kata yang tersusun rapi. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabbi, Rabb. Alamin, alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dengan mengulang seperti itu, kita paham, oh artinya ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oh artinya ini. Ini dari yang pendek-pendek dulu, mulai dari Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang yang wajib kita paham dalam sholat kita. Kalau nggak paham makna Fatihah dalam sholat, cuman Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya karena butuh ya karena sudah lewat di sini boro-boro, kedengaran sendiri lewat. Maka aneh betapa banyak, maaf, di negara saya di Indonesia ini. Dan kita semua orang Indonesia, cuma ada yang di luar. Ada yang tarawih begitu ngebut, yang penting jumlah rakaat banyak. Tapi Allahu Akbar, wong 23 rakaat setengah jam nggak nyampe. Kayak apa bisa dibayangkan? Target banyak rakaat, tapi bacanya cepat-cepat. Di mana membekasnya? Tapi ini menjadi kebiasaan. Nah, inilah salah satunya. Jadi mulailah dari yang pendek-pendek, juz amma mulai dari 100 ayat ke surat ke 114, mundur terus, karena itu yang biasa dipakai. Nggak apa-apa. Mulai An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu dipahami baik-baik. Insya Allah, bedakan nanti pada sholat, tapi paham arti yang dibaca. Subhanallah, meresap. Pantas, bukankah para sahabat menangis dalam sholat karena paham yang dibaca? Demikian, coba mulai pelan-pelan, termasuk bacaan-bacaan sholatnya, demikian pelan-pelan.
Targetnya nggak usah muluk-muluk, yang penting cobalah mulai satu ayat, satu hari saya hafalin, terus ayat berikutnya, terus tadabbur ayat berikutnya, ayat ini sudah hafal, sambung lagi, terus diulang-ulang murojaah. Insya Allah, semoga menjadi lebih baik lagi. Wallah alam, demikian. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Maaf, ini masih ada pertanyaan lagi, boleh ya Ustadz ya? Silahkan. Dari Umu Ibad, beliau bertanya, atau mungkin mau Umu Ibad bisa langsung disampaikan? Silakan. Silakan Bunda. Baik, di sini mungkin saya bacakan saja Ustadz ya. Tadi Silakan. ada dusta yang diperbolehkan Ustadz. Tadi kan baru yang pertama itu dusta dalam mendamaikan perselisihan. Nah, Oh ini baik. keduanya itu apa Ustadz? Begitu yang ditanyakan, Ya. silakan Ustadz. Ada 3 dusta yang diperbolehkan. Yang pertama, dusta dalam mendamaikan 2 orang yang berselisih. Kedua, dusta dalam siasat peperangan. Maka kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya perang itu tipu muslihat. Yang namanya perang itu nipu lawan. Jujur ya nggak menang-menang nanti. Yang ketiga, dusta seorang suami kepada istri atau seorang istri kepada suami dalam rangka untuk kebaikan. Bukan dalam rangka menutupi kesalahan diri. Contoh, seorang istri baru menikah sudah mencoba untuk masak. Qadarullah masakannya kurang top, masakannya kurang enak. Kemudian apa? Saat itu si suami kemudian ketika ditanya, "Baik Mas, gimana masakanku?" Subhanallah, istriku masakannya luar biasa. Dusta yang tersembunyi. Luar biasa dari mana? Wong rasanya aneh begini kok. Supaya isi senang, berarti menutupi kekurangan istri. Halal. Sama isi berdusta kepada suami, menutupi kekurangan suami, bukan menutupi kesalahan pribadi, enggak boleh, haram. Contoh, seorang suami pulang kerja telat, lalu dia sesungguhnya sudah makan dengan kawan-kawan di luar, ditelepon nggak bisa, begitu pulang, maaf tadi meeting mendadak, maaf tadi handphonenya baterainya habis, maaf tadi begini-begini. Dari mana? Iya mendadak bos, padahal ada meeting dengan teman-teman, makan malam. Udah makan belum Mas? Belum, aku lapar nih, makan. Dia bohong supaya isi senang, maka bohong seperti itu haram, dosa. Kenapa? Karena bohongnya adalah menutupi kesalahan sendiri. Ada Baik, lagi? Ustadz. Ya, Silakan. masih. Ya, maaf Ustadz, masih ada satu lagi. Di sini ada Bunda Intan Rahmila yang mau bertanya. Silakan, Bunda Intan, jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana caranya supaya kita sebagai manusia itu menjadi orang yang sabar dan ikhlas kiat-kiatnya, tips dan triknya. Terus yang kedua, gimana caranya supaya kita itu bisa semangat gitu. Kadang-kadang kan semangat dalam artian untuk membaca Quran. Kadang-kadang kan kita itu ada rasa malesnya, ada rasa capeknya, ya godaannya seperti itu. Gimana caranya supaya membangkitkan semangat. Terus yang ketiga, saya mau bertanya, ayat Al-Quran yang bisa untuk meringankan sakit selain Al-Fatihah apa ya? Ayat apa aja? Ya, terima kasih, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya pendek-pendek, jawabannya panjang nih Ummu. Di sini borong rupanya ada 3. Baik, pertama, bagaimana kiatnya sabar? Subhanallah. Para nabi diuji oleh Allah dengan kesabaran. Semua manusia diuji oleh Allah dengan kesabaran. Tapi ada para nabi yang sabarnya luar biasa. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk sabar seperti itu. Bisa dilihat di surat 46, surat Al-Ahqaf, ayatnya ayat paling terakhir, paling ujung.
fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu seperti bersabarnya para rasul ulul azmi. Kalau Anda pengen sabar, cobalah lihat rasul ulul azmi. Kayak apa Nabi Ibrahim sabarnya. Sudah lama nggak punya anak, giliran punya anak suruh disembelih, nurut. Sudah sepuh tua, nggak punya anak, pengen punya anak, disuruh nikah sama bekas budak, nurut. Setelah itu disuruh hijrah, nurut. Subhanallah, ketaatan yang luar biasa sabarnya. Bagaimana Nabi Nuh? 1000 tahun kurang 50 tahun dakwah. Terus berjuang siang malam. Nggak ada yang mau ngikut. Kecuali 40 pasang. 40 pasang, berarti 80 orang. Istrinya nggak ke bawah, anaknya nggak ke bawah. Terus berjuang. Berjuang dalam dakwah. Bagaimana Nabi Musa? Ketika dikejar, ketika hendak dibunuh, ketika wah subhanallah ujian bertubi-tubi. Bagaimana Nabi Isa ketika dapat pujian berlebih, bahkan difitnah, sampai ada yang fitnahnya melebih parah lagi, ibunya dikatakan pezina. Kalau toh dikatakan Nabi Isa itu kemudian diakui sebagai Nabi, tapi malah dianggap menjadi anak Tuhan. Bagaimana Nabi Muhammad? Kalau kita ingin mencontoh sabar, lihat sabar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil nggak pernah lihat bapaknya, nggak diurus oleh ibu kandungnya karena dititipkan kepada ibu susu. Di usia 2 tahun pernah ketemu, 4 tahun pernah ketemu. Dalam sejarah di usia 4 tahun beliau ibundanya wafat. Kemudian dididik kakeknya, nggak lama kemudian wafat. Dididik pamannya, wafat juga. Menikah dengan Khadijah, sebelum pamannya wafat, Khadijah wafat, pamannya wafat. Terus bertubi-tubi, punya putra namanya Qasim wafat, Abdullah wafat. Cucunya Rasul wafat, punya anak lagi laki-laki yang namanya Ibrahim wafat lagi, punya anak satu-satu yang perempuan wafat lagi, tinggal semata wayang Fatimah. Belum lagi peperangan. Apa Rasul nggak sabar? Sabarnya luar biasa. Apa nggak kita contoh sabarnya Rasul? Maka saudara sekalian, sabar itu kunci menuju surga. Jika kita semua mampu sabar, tapi maaf, sabar bukan di lisan, sabar asal omong. Udah. Sabar yang sempurna Allah katakan di surat 13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-21, 22, 23, 24. 3 ayat, 22, 23, 24. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar dan orang-orang yang sabar mengharapkan ridha Allah. Aqamus shalah, salatnya sabar. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, menginfakkan hartanya sembunyi-sembunyi serang-terangan, sabar. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan ketika dihina orang, dicela orang, disakiti orang, membalas keburukan dengan yang lebih baik, sabar. Kalau itu dilakukan, ulaika lahum uqbad, mereka dapat tempat yang terbaik. Apa itu? Surga. Ayat yang kedua, 3 dan 24, surga. Maka tidakkah kita mau bersabar demi surga? Anda nggak bakal bisa selalu baca Quran kalau nggak dengan sabar. Anda nggak bakal bisa selalu menjaga lisan kalau nggak sabar. Anda nggak bisa memberi makan kalau nggak sabar. Anda nggak bakal bisa saum Ramadan dengan sempurna kalau nggak sabar. Kuncinya semua menyatu, sabar. Gimana caranya? Latihan, belajar ilmu, dan terus melatih diri. Pertanyaan kedua, Umu terus terang saya jadi hilang tadi setelah baca. Tolong pertanyaan keduanya ulangi tadi apa Umu? Bunda Intan. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya kita semangat untuk Semangat membaca terus. Quran? Terus pertanyaan ketiga tadi apa Umu? Ayat apa yang untuk Untuk meringankan obat, sakit? Ya, Obat bagaimana selain kita supaya Fatihah. semangat terus membaca Quran? Bagaimana supaya semangat terus membaca Quran? Ya terus. Bayangkan orang yang terus-menerus membaca Quran itu surga, dirindu surga. Jadikan Quran menjadi apa namanya ya? Kalau saya tunjukkan tadi di surat 24 ayat 1, Quran itu disebut oleh Allah surat kan? Kalau kita baca Quran pasti kan surat, mulai dari surat Al-Fatihah, nanti surat Al-Baqarah kan surat. Berarti suratnya Allah.
Masa kita nggak rindu dengan suratnya Allah? Sedang kita dapat surat dari orang yang kita cintai, senang. Masa kita nggak senang dengan suratnya Allah? Biasakan kalau gitu. Saat lagi futur sedikit, biasakan, ya Allah, aku rindu denganmu terus. Dan ingat, salah satu yang dirindu surga, bukankah diawali dengan talil? Gimana caranya? Motivasi diri. Terus. Kalau nggak dengan motivasi diri, nggak bisa. Karena baca Quran itu berlomba-lomba, bukan orang yang lain yang sama-sama ngejar kita. Kecuali Ramadan, banyak berlomba-lomba. Kalau dalam bulan biasa, kita sehari bersegera motivasi diri. Terus. Lagi futur, tambahkan. Terus. Semoga kita beri kekuatan. Kemudian yang ketiga, Ustadz, apakah yang namanya ayat-ayat ruqyah itu hanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah? Selain itu, Ibu, semua Quran itu syifa. Semua. Dalam beberapa ayat Al-Quran seperti itu Allah katakan. Tadi surat 10 ayat yang ke-56. Syifa'ul lima fis sudur. Quran itu obat penyakit yang ada di dalam dada. Kan yang dada Ustaz, untuk penyakit fisik. Surat 17 ayat 82. Surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Berarti semua Quran itu obat. Maka semuanya. Adapun terkadang Rasul meruqyah yang biasa ayat-ayat dipakai ruqyah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, kadang-kadang surat Al-Kafirun, dan intinya semua Quran itu obat. Yang penting saat kita baca Quran, kita tahu, kita tadabburi, hati Anda tenang. Mau sakit kayak apa, mau masalah kayak apa, kalau hati kita tenang, kan jadi sembuh. Sakit tapi tetap kita tenang, sembuh. Yang nggak benar itu Anda sembuh dari sakit, hati Anda nggak pernah tenang, terus sakit. Quran. Coba buka surat 39. Surat Az-Zumar ayat ke-23. Itu disebutkan di ayat itu. Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathaniya taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan. Kitab Allah, Al-Quran. Yang ayat-ayatnya semakna, lagi sama, dan sering diulang-ulang. Menjadi bergetar kulitnya orang-orang yang takut kepada Allah karena baca Quran. Kemudian menjadi tenang. Seorang hamba, kulitnya tenang, tubuhnya tenang, hatinya tenang, karena selalu ingat Allah, yaitu ingat Quran dan selalu tadabbur Quran. Itulah petunjuk Allah. Yang Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi setiap Quran itu syifa. Tapi kalau untuk meruqyah penyakit-penyakit tertentu, bacaan tertentu, maka Rasul senantiasa menjadikan ayat-ayat ruqyah yang paling sering adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itulah yang dipakai oleh Rasul untuk meruqyah. Tapi Quran, Allah katakan semuanya adalah penawar. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, jamaah masjid dari tim HOR yang insya Allah kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan barokahnya. Pertemuan kita pada malam hari ini sepertinya waktu juga sudah menunjukkan jam 9:30, sudah cukup larut, apalagi mungkin kalau yang di Bekasi masih sore ya, barangkali sekarang baru maghrib, baru menjelang maghrib barangkali. Dimanapun yang ada, yang berada, insya Allah kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barokahnya. Semoga apa yang kita kaji membawa manfaat dan hikmah. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan untuk semua tim HOR dan kepada admin saya mohon pamit. Jazakallah khairan Ustaz.
Ustadz Ahmad Susilo atas penyampaian kajiannya pada malam hari ini. Semoga Ustadz Ahmad Susilo sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya, dan semoga apa yang kita semua dapatkan pada kajian malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya meningkatkan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Silo sebelumnya. Di sini dapat disimpulkan bahwa bagaimana kita dapat menjadi orang yang dirundukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama dengan mengacu ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang telah dibacakan tadi, di antaranya surat Al-Qaf ayat 31 sampai 35, yaitu orang yang mematuhi aturan agama Allah dan memelihara dari perbuatan munkar. Orang yang bertobat kembali kepada Allah, menjaga diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang dimiliki surga milik Allah merindukan 4 golongan, yaitu hamba yang senantiasa membaca Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh, mentadaburi Al-Qur'an, diiringi dengan sholat dan zikir yang benar. Berikutnya, hamba yang senantiasa menjaga lisan. Berikutnya, hamba yang senantiasa membantu orang-orang miskin dan orang yang saum di bulan Ramadan. Orang yang selalu mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak akan rugi, yaitu perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sungguh sangat banyak sekali ilmu yang bermanfaat dari beliau. Semoga Allah memberkahi Ustadz Ahmad Susilo beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara kajian online Tim Hore pada malam hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan salah satu amal ibadah kita semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa bersama, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam thalabul ilmi bersama. Saya mewakili panitia dan seluruh grup Tim Hore mengucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ibu rahimani rahimakumullah yang sudah hadir pada acara kajian online pada malam kita hari ini. Semoga kita semua bisa bertemu dalam acara kajian online Tim Hore selanjutnya. Mari kita sama-sama menutup kajian online kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا